Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Firdapipa dengan NIM 30125024, Program Studi Teknik Informatika Universitas Bali Bandung. Nah, video ini tuh adalah demo caption project saya, yaitu web portfolio dinamis yang dibangun menggunakan Python dan framework WordPress dengan SQLite sebagai database dan Jinja sebagai template. Di video ini saya akan menunjukkan 3 hal utama. Pertama, seluruh fitur halaman publik. Kedua, fitur login dan seluruh fitur dashboard admin. Dan terakhir, penjelasan struktur kode di balik aplikasi ini. Nah, langsung saja kita mulai dari sisi publiknya dulu ya. Nah, kita buka ini di browser terlebih dahulu. Klik. Nah, ini tuh adalah halaman beranda. Di bagian atasnya itu ada navbar yang sticky. Artinya, tetap menempel di atas walaupun saya scroll ke bawah. Dia masih tetap di atas kan, seperti itu. Nah, di sini juga menampilkan foto profil, nama saya, sama judul lain. Ya. Semua data ini tuh diambil langsung dari database lewat sebuah tabel bernama profiles, bukan ditulis manual di HTML. Jadi, kalau saya ganti data profil lewat dashboard nanti, tampilan di sini juga akan ikut berubah tanpa lihat saya sentuh kode itu sedikit pun. Di halaman bawah juga ada footer. Di sini itu ada menampilkan tahun, nama, dan juga icon sosial media yang hanya muncul ketika saya klik. Ini ada GitHub. Langsung diarahkan ke GitHub-nya saya. Terus LinkedIn sama Gmail gitu. Selanjutnya itu ke halaman tentang ya. Kita klik. Nah, di halaman tentang itu berisi deskripsi lengkap saya. Ini ada biografi singkat, keahlian dan juga teknologi. Saya menambahkan pendidikan kalau saya di SMA Abdullah Salam. Terakhir di S1 Teknik Informatika, sekarang sedang menjalani semester 2. Dan di sini juga kalau misalnya ada yang ingin bekerjasama, ketika diklik hubungi kontak akan langsung diarahkan ke halaman kontak kita. Coba klik. Nah, kita langsung ke halaman kontak. Sebelum itu kita ke halaman portofolio dulu. Nah, ketika di halaman portofolio ini tuh adalah bagian penting dari aplikasi ini karena menampilkan seluruh proyek. Kalau misalnya kita udah masukkan sebuah proyek di dashboard, nanti ini harus login dulu ya. Nah, itu muncul di sini gitu. Nah, di sini ada halaman kontak. Di halaman kontak ini tuh untuk isi publik. Halaman kontak di sini ditampilkan juga informasi kontak saya seperti email, GitHub, LinkedIn. Nggak punya sih LinkedIn. Selanjutnya itu adalah pengunjung yang ingin menghubungi saya secara langsung bisa mengisi form ini. Kirim pesan langsung. Saya coba isi formnya nanti gitu. Ketika sudah login nanti saya coba isi ya. Nah, bagian 2, demo login dan seluruh fitur dashboard admin. Nah, di sini kita klik dulu login. Kita masukkan username dan juga password yang salah, misalnya tuh. Nah, ketika kita masukkan username dan juga password yang salah, akan muncul
tulisan, pesan, username, dan password salah. Nah, ini ketika saya mengetikkannya itu dengan username dan juga password benar, kita coba masuk ya. Nah, ketika saya mengisinya itu dengan username dan juga password yang benar, maka akan langsung ke dashboard admin yang saya punya gitu. Selanjutnya di dashboard utama ini tuh terdapat beberapa fitur gitu. Di sini ada ringkasan statistik dari total proyek, kelola proyek, edit profil, kontak masuk. Total proyek itu ada di sini. Nanti tuh kalau misalnya udah ngisi dari tambah proyek, nanti kayak ada muncul satu proyek gitu. Nah, pesan ketika kita tadi mengisi kontak tadi akan muncul di sini. Pesan belum dibaca. Statusnya itu aktif seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke CRUD proyek tambah. Nah, contohnya tuh klik tambah proyek. Contohnya saya ingin membuat ini. Ini yang sudah di My ID-in. Kita biar cepet kita copy saja deskripsinya ini. Nah, di sini teknologi yang saya buat itu pakai Python, Blend HTML juga CSS. Link GitHub-nya itu kita masukkan linknya. Proyeknya itu kita masukkan link di proyek. Nah, ini gambar proyeknya itu hanya bisa diakses melalui PNG, JPG, GIF, dan juga dan sebagainya. Nah, di sini maksimalnya itu 5 MB. Ketika lebih dari 5 MB maka tidak bisa diupload, dan kalau misalnya bukan salah satu dari empat ini maka tidak bisa diupload. Contohnya itu file, maka tidak bisa ditempelkan di sini gitu. Contohnya ini open, kita ke simpan proyek, maka langsung otomatis proyek ditambahkan dan ada di portofolio ini. Ada satu. Nah, kita coba dulu lihat detailnya. Ketika kita melihat detailnya, sini itu ada gambar yang tadi kita upload. Selanjutnya itu ada judulnya sama teknologinya, tanggal pembuatannya itu pada tanggal berapa, sama deskripsi lengkap. Nih juga ada kodenya. Kita klik kodenya, akan langsung ke GitHub yang web tadi, dan juga penyinggung situs. Nah, kita akan langsung ke sini. Selanjutnya itu kita ke halaman dashboard lagi. Nah, dimana sih kita bisa mengedit, hapus, atau editnya itu di mana? Nah, di kelola proyek ini ada ini edit. Hanya ini tidak menggunakan CSS misal. Kita simpan perubahan, maka otomatis akan perubahannya itu akan diperbarui. Yang tadinya hanya ada CSS jadi nggak ada seperti itu. Kalau misalnya ini hapus, ya udah kita hapus saja, kita klik OK, dan proyek yang kita sudah upload tadi akan otomatis terhapus, dan di portofolionya juga akan terhapus gitu.
dan di total update-nya juga akan 0 lagi karena sudah dihapus tadi. Nah, di sini itu adalah kontak masuk yang belum dibaca. Dari kontak ini kita coba dulu ya. Misalnya itu ini aja Pina. Nah, itu kan tadi di dashboardnya itu ada 2 ya, ada 1. Nah, sekarang ada 2 pesan belum dibaca. Nah, melihat pesannya itu di mana sih? Di kontak masuk ini. Nah, kalau sudah dibaca ya udah checklist-nya, maka di halaman dashboardnya itu yang belum dibacanya itu cuma 1, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke terakhir ke 3, yaitu penjelasan struktur kode flash. Kita ke flashcode-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan struktur kodenya. Proyek ini tuh terdiri dari beberapa file utama. Yang pertamanya itu adalah app.py untuk routing, model.py untuk model database, dan juga config.py untuk lokasi database gitu. Selanjutnya itu adalah extension.py. Di sini itu untuk inisialisasi objek database, folder template untuk semua HTML itu di sini sama static. Ada CSS sama JavaScript gitu. Nah, di extension.py ini ada plus ini. Aduh, nggak bisa bacanya lagi, pokoknya plus ini. Di sini itu saya buat sendiri, bukan langsung di app.py, supaya tidak terjadi circular import. Karena model.py butuh objek database ini, dan model.py juga butuh model ini, seperti itu biar tidak bertabrakan. Selanjutnya itu ke app.py. Di app.py itu setiap halaman punya web masing-masing menggunakan app routes ini. Contohnya itu pada portofolio int id. Maksudnya itu untuk halaman detail proyek mengambil data berdasarkan ID yang ada di URL. Nah, untuk halaman dashboard saya tambahkan dekorator. Sebentar, saya cari dulu. Nah, saya tambahkan login record, yang artinya saya buatnya itu sendiri supaya hanya admin yang sudah login yang bisa mengakses. Kalau belum login, otomatis diarahkan ke halaman login disertai dengan pesan peringatan atau diberi nama warning. Gitu. Selanjutnya itu kita ke model.py. Nah, di model.py itu saya didefinisikan sebagai struktur tabel database menggunakan SQL semi. Ada 5 tabel. Yang pertama itu adalah user, profile, skill, project, dan juga message. Seperti itu. Yang menarik, tabel profil dan juga skill ini, profil plus dan juga skill ini tuh punya relasi one to many, yang artinya
Satu profil bisa punya banyak skill. Kalau saya hapus profil, semua skill yang terkait ikut terhapus otomatis lewat ini. Escape, delete. Nah, jadi tidak ada data skill yang mengandungkan data pemiliknya seperti itu. Itu dia demo lengkap dari web portfolio dinamis yang saya buat menggunakan Python Flash, mulai dari seluruh fitur halaman publik, seluruh fitur dashboard admin, sampai penjelasan struktur, kode routing, model, dan juga template di baliknya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pemahaman saya. Begitu saya bisa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.